Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya Mona Mariscaria akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kompleks Golgi. Di mana sebelumnya saya sudah memaparkan materi tentang retikulum endoplasma. Oke, untuk pembahasan pada materi kompleks Golgi, yang pertama ada sejarah awal kompleks Golgi. Yang kedua, pengertian kompleks Golgi. Yang ketiga, struktur kompleks Golgi. Yang keempat, enzim-enzim penyusun kompleks Golgi. Yang kelima, ciri-ciri kompleks Golgi. Dan yang keenam, ada fungsi kompleks Golgi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah awal kompleks Golgi. Pada awalnya, aparatus Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1891. Dia menemukan struktur mirip jala pada sitoplasma pada sel saraf kucing, yang mewarnainya itu dengan osmium tetraoksida serta garam perak. Dari pewarnaan, organel tersebut tampak berwarna kuning gelap serta berada di sekitar nukleus. Camillo Golgi ini menyebut organ tersebut dengan the internal reticular apparatus. Berikutnya, pada tahun 1910, seorang ahli biologi yang bernama Perinsito menyatakan bahwa organel yang ditemukan Camillo Golgia tersebut terdiri dari sekelompok diktisom. Adapun ahli sitologi yang lain, yaitu Mollenhauer pada tahun 1967 berpendapat bahwa aparatus Golgi tersebut berhubungan dengan sintesa protein. The internal reticular apparatus kemudian diubah namanya dengan nama aparatus Golgi, karena ternyata pada struktur organel tersebut tidak selalu membentuk seperti jala. Hal itu pun terbukti dengan suatu pengamatan dengan mikroskop elektron yang menunjukkan bahwa organel tersebut terdiri dari beberapa struktur yang dibatasi oleh membran dengan bentuk serta juga ukuran yang berbeda-beda. Karena strukturnya yang kompleks, aparatus Golgi sering juga disebut dengan sebutan kompleks Golgi. Kemudian pembahasan yang kedua, pengertian kompleks Golgi. Badan Golgi atau disebut juga aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau diktiosom adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Badan Golgi atau aparatus Golgi dijumpai pada hampir semua sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut dengan diktiosom. Badan Golgi tersebar dalam sitoplasma dan merupakan salah satu komponen terbesar di dalam sel. Antara badan Golgi satu dengan yang lain berhubungan dan membentuk struktur kompleks seperti jala. Badan Golgi sangat penting pada sel sekresi. Kompleks Golgi berkaitan erat dengan pembentukan beberapa produk sekresi, terutama yang mengandung karbohidrat. Unsur protein produk ini dibuat di retikulum endoplasma kasar. Pada kompleks Golgi ditambahkan karbohidrat pada protein akan membentuk kompleks karbohidrat protein. Kompleks ini dibentuk di dalam sisterna aparat Golgi. Mereka bergerak ke tepi sisterna, memisahkan diri dari kompleks Golgi karena terkumpul dalam vakuola sekresi bermembran. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu struktur kompleks Golgi. Badan Golgi merupakan bagian sel yang hampir serupa dengan retikulum endoplasma. Hanya saja, badan Golgi terdiri dari berlapis-lapis ruangan yang juga ditutupi oleh membran. Badan Golgi mempunyai dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis menerima vesikel-vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Vesikel ini akan diserap ke ruangan-ruangan di dalam badan Golgi dan isi dari vesikel tersebut akan diproses sedemikian rupa untuk penyempurnaan dan lain sebagainya. Ruangan-ruangan tersebut akan bergerak dari bagian cis menuju ke bagian trans. Pada bagian inilah
Ruangan-ruangan tersebut akan memecahkan dirinya dan membentuk vesikel, serta siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain atau keluar sel. Nah, di bawah ini ada gambar dari struktur kompleks Golgi, di mana ada sisi cis, yaitu sisi penerima badan Golgi, sisi trans, yaitu sisi pengirim badan Golgi, kemudian ada vesicula transfer dari Golgi, dan ada vesicula transfer dari retikulum endoplasma. Nah, aparatus Golgi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada cisterna, vesikula, dan vakuola. Cisterna merupakan bangunan dasar yang menjadi ciri aparatus Golgi. Terdiri dari sekitar 5 lempeng cisterna yang sejajar melengkung berbentuk piala, dan tiap cisterna berupa kantung gepeng yang tertekuk. Kemudian yang kedua ada vesikula. Bagian vesikula terdapat di bawah atau sebelah ke dalam sel. Bagian cisterna yang terdiri dari banyak gelembung serta memiliki warna yang terang. Vesikula tumbuh dari retikulum endoplasma. Kemudian yang ketiga ada vakuola. Bagian ini berada di atas atau sebelah puncak dan yang terdiri dari banyak gelembung. Oke, kita masuk ke enzim-enzim penyusun kompleks Golgi. Pada badan Golgi, banyak sekali ditemukan enzim yang heterogen. Enzim-enzim di badan Golgi tersebut bisa atau dapat digolongkan pada yang pertama ada glikosil transfersa, yakni untuk bersintesis glikoprotein. Kemudian yang kedua, sulfo dan gliosil transfersa, yakni untuk berosintesis glikolipida. Kemudian yang ketiga, ada enzim oksidereduktase, yang keempat ada enzim fosfatase, yang kelima ada enzim kenasa, yang keenam ada enzim mamnosidasa, yang ketujuh ada enzim transferasa untuk sintesis fosfolisida, dan yang kedelapan ada enzim fosfolifasa. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kompleks Golgi. Aparatus Golgi yang berada di bagian jaringan sel mempunyai ciri, yakni berupa bantalan yang berlapis-lapis. Di dalam kumpulan aparatus Golgi tersebut dikelilingi oleh gelembung-gelembung bulat, serta disebut dengan gelembung Golgi. Gelembung Golgi ini dikelilingi oleh aparatus Golgi yang kemudian dibedakan menjadi 3 menurut jenis serta juga bentuknya. Di antaranya, yang pertama ada sakula. Sakula berbentuk gelembung gepeng seperti cakram, serta juga bertumpuk-tumpuk. Di dalam tiap-tiap lapis sakula juga dipisahkan oleh adanya celah sempit. Permukaan antar sakula yang berbentuk cakram tidaklah sama, ada yang berbentuk cembung serta ada juga yang berbentuk cekung. Kemudian yang kedua ada vesicle secretoris. Vesicle secretoris ini merupakan gelembung-gelembung yang merupakan bagian dari sakula, tetapi terdapat di bagian paling tepi. Kemudian yang ketiga, microvesicle atau vesicle transfer, yakni gelembung-gelembung yang ukurannya itu sangat kecil dibanding sakula serta vesicle secretoris. Ukurannya kurang lebih 40 nanometer, serta microvesicle atau vesicle transfer ini terus bergerak. Berikut ada gambar dari ciri-ciri kompleks Golgi, ada Golgi apparatus dan badan Golgi di sel, di dalam sel. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi kompleks Golgi. Adapun fungsi kompleks Golgi, yang pertama, membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Yang kedua, membentuk membran plasma, kantung atau juga membran Golgi sama seperti membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Yang keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur, serta juga pembentukan lisosom. Yang kelima, tempat untuk memodifikasi protein. Yang keenam, untuk menyortir serta memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Yang ketujuh,
membantu proses biosintesis glikoprotein serta glikolipida. Yang kedelapan, membentuk membran plasma. Dan yang kesembilan, aparatus Golgi juga melepaskan sekresi pada permukaan sel. Ya, demikianlah pemaparan dari materi badan Golgi atau kompleks Golgi. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.